luwih mateng, Mbak. Jadi diskusi malam hari ini mungkin Mbah Lurah punya gambaran lek telung wulan atau sak wulanan ya apa ngono mungkin setelah ini. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Wito ini dari pegiat seni lukis mungkin nanti akan ngoncaki Kumbo Karno itu warnanya kayak ini, iku filosofinya kayak apa gitu kan. Nanti monggo Pak Wito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, juga Bapak Kabid Kebudayaan, juga yang saya hormati Gus Nafis dari Tulungagung, Bapak Kepala Desa Jajar Gus Ime, kemudian yang saya dambakan Kibrian dalam milenial, juga tidak lupa sebagai keamanan kita Mas BKTM, juga Babinsa Desa Jajar, yang sangat saya cintai juga teman-teman dari Pok Darwis, juga tidak lupa teman-teman KKN dari Tulungagung, yang lainnya yang tidak saya sebut namanya, semua budayawan, seniman yang malam ini telah hadir di acara Serawung Budaya di Paseban Kumbokarnan Desa Jajar. Ini calon desa wisata. Etok-etoke saya sebagai perwakilan dari konco-konco panitia adanya event Megengan Show. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali bahwa malam ini para penggede-penggede dengan ikhlas lilo legowo lah hadir wonten Paseban Kumbokarnan ini dalam rangka Serawung Budaya. Mudah-mudahan acara malam ini sebagai awal yang baik, kita sebagai generasi muda yang tadi Nun Sewu diaturakan Gus Nafis bahwa zaman sekarang ini anak-anak pemuda kalau disuruh pakai belangkon itu roto ewoh, itu nitik kahanan koyo-koyo bener gitu, koyo-koyo bener. Engka mongko lek dikira to basa ngeten lek wong sepuh biyen, blangkon iku sejatine gamblangne lakon nggih. Jadi ora nek nggih, dadi ora syukur gawe nggih, blangkon ki gamblangne lakon nggih, lakone awake dhewe. Mengke sing luwih gamblang niki Mas Dalang niki. Blangkon nggih. Nggih. Terus nyapa blangkon niki biasanya kok enek sing segitiga ngeten nggih. Niku nggih enten artine niku Mas Brian mengke iso. Tak burukne. Jadi yang jelas begini, opo kuwi gengsi, opo kuwi izin mengakui budaya kita sendiri, itu jawabannya di hati panjenengan masing-masing. Yang jelas kita punya budaya, punya adat busana jangkep nggih, yang dengan nature Gus Nafis mau mbok iya nggih. Mulai sekarang belajar menghormati budaya kita sendiri nggih. Jadi ora syukur gawe lek wong sepuh biyen ora syukur gawe. Dadi gamblangne lelakon awake dhewe
yang selama ini kadang-kadang kita lerwo dengan kehidupan. Nggih. Jadi busana wong sepuh biyen iki sarwa mengku makna. Salah satunya juga blangkon tadi. Nggih. Engkang monggo lelakon-lelakon awake dhewe niki lek ora gamblang karo tujuane. Nggih, ibarate wong manuk iber iki tanpa pencokan. Tanpa pencokan. Jadi dengan adanya ajaran-ajaran wong sepuh biyen yang dilambangkan sebuah busana, itu marilah kita sadari. Seperti tadi aturkan juga sementara ini dari Gus Nafis bahwa Kanjeng Nabi pun juga memakai sorban, itu pun sudah melestarikan budaya Arab. Yeah. Sama dengan kita pakai blangkon, itu juga budayanya wong Jawa, budaya Nusantara. Makanya dengan ini setengah mekan kepada kaum milenial, ya, mbak yo budayanya awake dhewe mulai sekarang marilah kita uri-uri. Nggih, kita uri-uri. Makanya tadi ada welingan dari para sepuh sing tumurun anggone Gus Nafis. Sok kuwi sing sapa wong iso ngiru-ngiru budayane iku arep dijogo. Artinya dijogo dari keselamatan, dijogo dari semuanya. Karena apa? Energi alam itu sesuai dengan negaranya masing-masing. Contohnya kalau di budaya Jawa, budaya misal mawon iki. Upama arep duwe kajatan apa ngoten. Terus ndak gawe dina sing apik. Niku nggih mboten mawon. Tapi karena kita diringkus, kadang-kadang olah itu kersane ngalah, gitu. Kersan itu ya kadang-kadang kita tidak memekar nalurinya, tidak memekar budayana untuk memikir tentang itu. Itu sebenarnya napa? Saronone ada. Jadi ora dicuplik, dipupus, Allah nyatu kersane ngalah. Itu semua itu ada sarananya, ada sarananya. Tuhan sendiri mau buat alam dunia ini juga ada sarananya, nggih. Dari runtutan tak berapa begitu terus hingga jadi alam ini juga ada sarananya. Itu. Ini sebenarnya nopo walat dari hitungan-hitungan Jawa itu pasti ada. Kalau kita menyadari, kita mempelajari tentang itu, ada. Nah sekarang kembali kepada Kumbakarna, gitu. Jadi temanya ini tentang apa, rasa nasionalisme yang digambarkan dengan karakter Kumbakarna. Jadi kebetulan sekali bahwa Mbah Lurah ini filosofinya atau favoritnya Kumbakarna, Kumbakarna. Jadi sedikit saja bahwa Kumbakarna itu anak kedua dari 4 bersaudara. Rupane buta gitu. Ning watake ya satriya. Watake satriya. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa kalau mongso kita itu melihatnya dari segi zahiriyah saja. Kadang-kadang didelok pacaane siap-siapan, didelok kulite tatoan kabeh. Nah iki mesti iki cermin dari keberuntungan. Belum tentu. Seperti digambarkan Kumbakarna itu meskipun itu wajahnya kereng-kereng ya, wajahnya medeni, tapi sejatinya itu jiwanya juga jiwa nasional semua ada. Makanya untuk itu sekali lagi acara malam ini mudah-mudahan saja bisa menjadi pepeling kangge kula panjenengan. Marilah kita memulai untuk nguri-nguri budaya luhur Nusantara niki. Jadi biar kita benar-benar jati diri kita orang Nusantara, jadi orang melu-melu budayane wong liya ritek. Tapi kita harus menghargai budaya orang lain. Meskipun kita punya budaya sendiri, kita harus saling menghargai dengan budaya orang lain. Jadi podo-podo menghargai, rukun agawe santoso, gitu. Jadi untuk malam ini karena acara masih banyak sekali, jadi acara sing glenjing durung Mas Amri nggih. Sementara malam ini nggih, karena saya sekali lagi perwakilan dari konco-konco panitia, sekali lagi saya ucapkan sangat terima kasih sekali nggih, dengan keridhaan panjenengan sedaya rawuh wonten acara malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pepeling, bisa menjadi awalan yang baik untuk jajar
mencipta desa wisata untuk kedepannya. Saya kira sekian dulu. Wonten kirang alipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Wito. Sedikit tentang statement Mbak Wito tentang Kumbakarna, dan nanti akan diperjelas oleh Mas Brian, karena nanti dari rumah wis nggawa, aku tak nggawa alat peraga. Jadi nanti akan menceritakan bahwasanya ini loh Kumbakarna, ini loh Rahwana. Nah, ini Mas Brian ini sebenarnya ya wis tak anggap kakang dewe. Soalnya lek aku ndremunuh pikire ya wis mlayu ku nggone Mas Brian. Ya seminggu, ya 3 dina gak balik-balik. Ngentekne sego. Nah, ini ya wis ngerti lah, abang irenge aku ya wis ngerti kaya ngopo iku. Oke, monggo Mas Brian, wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, kanca-kanca Ansor ya kompak. Ansor napa saking Pok Darwis menika? Mak Ibnu Ikatan Mahasiswa. Ikatan Pelajar weh. Saya bengi saya ngebleng. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Trenggalek, Bobo Sunyoto. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jajar, Bapak Imam Mukaryanto Edi atau Gus Ime Kumbakarna. Yang kami hormati Gus Nafis dari LP 2N Tulungagung. Yang saya hormati Kang Wito, guru saya juga. Kakang Mas, nggih. Yang kami hormati Mas Septa Erwida, ini juga kakak saya, juga Pak Purwito dari Dinas Pariwisata, dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Sebenarnya tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Kepala Dinas, kemudian oleh Gus Nafis, oleh Mas Septa, oleh Kang Wito tentang nasionalisme dan desa wisata. Mungkin saya di sini hanya ingin menambahkan tentang sosok Kumbakarna yang mempunyai jiwa nasionalisme yang amat sangat tinggi, walaupun wujudnya raksasa, tapi hatinya ngungkul-ngungkuli manusia sing becik, dalam tanda kutip manusia pada umumnya. Kumbakarna adalah seorang kesatria dari Panglebur Gongso. Panglebur Gongso itu kalau diartikan adalah tempat membuat gamelan atau besalen. Jadi tidak salah ketika Pak Lurah mengidolakan tokoh Kumbakarna, karena Kumbakarna ini di samping punya nasionalisme yang tinggi, dia juga peduli dengan budaya dan mengembangkan daerahnya untuk desa wisata atau pariwisata. Panglebur Gongso. Gongso itu asal kata dari tiga dan sedoso. Jadi tiga dan sedoso itu sebenarnya adalah komposisi gamelan, yang 10 itu adalah tembaga, yang 3 adalah timah. Jadi dulu pujaga-pujaga sudah mengarang tembang, namanya tembang Dandang Gulo. Ini tak tembangnya apa minta teks nih wae Mas Sam. Jotosi ora ngono. Ojo to Kang Amri, suwira ketemu kok kudu jotosi aku wae. Iki intinya dari tadi Bapak Kepala Dinas sudah paring dawuh tentang Serat Tripomo, kurang lebihnya seperti ini. Nyun pangapunten menawi mboten wonten genter swanten kula niku sok tekan Ganjongan, Pak. Merja.
wonten malih tuladan prayogi. Ada lagi contoh yang baik hati. Satriya Gong Nagri Ngalengka Dian Kumbakarna namane. Jadi Satria Agung dari Kerajaan Alengka yang berada di negara bagian Panglebur Gongso namanya Kumbakarna. Toriku warna diyu, walaupun dia berwajah raksasa, suprandene gayuh utami, tapi ternyata dia selalu mencari kebaikan dan keutamaan dalam hidup. Wiwit duk Prangalengka den nyodar beatur. Loh, liar tenan to, Mas. Walaupun wiwit duk Prangalengka den nyodar beatur, sebenarnya dia punya usulan kepada kakaknya supaya tidak terjadi pertumpahan darah di negara Alengka. Mrih Kang Raka Kang Raharja dosa muka tan kengguh meringatur yekti. Jadi Kumbakarna ini sebenarnya mencari keselamatan untuk bangsa dan negara, tapi ternyata dosa muka tidak mengindahkan apa yang menjadi dawuh, apa yang menjadi perkataan adiknya. Mungsuh Balawanara, dan akhirnya pecahlah perang itu. Kumbakarna musuh Balawanara. Right or wrong is my country. Jangan tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Kalau Mas Septa tadi ngomong perkara doro, nah ini ben cair kok suasanane. Ngono nek kepala dinas, ngerti aku. Mboten Mas Amri, Pak Kepala Dinas itu adalah bapak saya juga. Jadi yang mecut wiwit saya indil-indil sampai ondol-ondol seperti ini adalah Pak Kepala Dinas yang ngopeni saya, yang kasih motivasi, yang menyangoni juga. Ya, itu adalah sekilas tentang Kumbakarna. Jadi Kumbakarna ini adalah walaupun raksasa tapi hatinya baik. Istilahnya begini, Pak. Pilih minyak klopo cap babi, opo minyak babi cap klopo. Nah, seperti itu. Tadi Mas Septa juga menyinggung tentang rumangsa antar beni dan opo neh Mas Mang? Itu tadi. Kolaborasi loh. Jadi seperti itu tentang Kumbakarna. Kumbakarna ketika dia mau pamit ke kakaknya, Kakang Prabu, aku wani maju perang mungsuh Rama Wijaya, ora bakal bela dapurmu Koko Prabu, nanging aku bela negara lan bangsaku. Begitulah Kumbakarna lalu maju perang. Walaupun dia gugur, tapi gugur ngurung kepi kautaman. Tahu adik-adik ngurung kepi kautaman, Dek? Mbak mahasiswi ini. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Coba dia dong, kasih. Ayo tanya siapa yang tahu ngurung kepi kautaman? Oh, nggak ada. Ngurung kepi kautaman itu menisbatkan dirinya untuk kebaikan. Kemudian ini saya singgung tentang Rahwana. Ini raja sekti tapi nakal, Pak. Tukang nyolongi bojone wong. Nah, ini Mbah Hime ya salah kalau milih ini nanti. Milihnya juga Kumbakarna. Dosa muka ini punya semboyan, semboyannya begini. Gagah-gagah wong lanang wis bedang bojone tangga. Begitu. Seperti itu. Tadi ini tidak perlu dicontoh.
tentang desa wisata. Tentang desa wisata, jajar Gumregah. Saya tahu Gumregah ini kalau saya pernah mendengar itu adalah singkatan dari Gumolong Mangesti Raos Endah Gambuing Manah. Nggih, Gumregah. Jadi Gumolong itu menyatu. Nggih, sing damel Pak Kepala Dinas tahun 99. Tapi nggak apa-apa Pak, nggih kula damel wonten mriki. Panjenengan nggih wonten kok. Pak Kepala Dinas sudah begini, kuwi nekku. Gumolong Mangesti Rasinta Gamping Man. Gumolong Mangesti itu memohon, raos itu rasa, indah itu indah, gambuing manah itu yang selaras dengan hati. Alhamdulillah rawuh, Gus. Nggih, sugeng rawuh Bapak Wakil Bupati. Bapak. Ya, terus seperti ini kawan-kawan. Kumbakarna. Jadi ketika dia mati, tapi mati yang utama, bukan mati nista, labuh negoro. Kemudian tentang Kang Wito tadi dawuh tentang blangkon. Blangkon itu apa Kang tadi? Nggamblang nila lakon. Sugeng rawuh Bapak Wabub. Nggih. Blangkon gamblang lelakon. Blangkon itu berasal dari udeng. Udeng itu adalah mudeng, artinya mengerti. Atau udeng itu upadinen dununge rasa anteng. Jadi ketika sudah mengupadi rasa, ketika rasa itu menjadi anteng atau tenang, kita akan sugeng rawuh, Pak. Boten ya. Ya, upadinan dunusing rasa anteng. Kemudian udeng itu juga berasal dari iket yang menjadi belangkon. Ini saya nggak pakai belangkon karena kalau saya pakai belangkon nanti lebih ganteng Pak daripada Pak Kepala Dinas. Main jazz. Karena belangkon saya juga sudah jamur karena sudah lama nggak tanggapan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau saya teruskan, wah kedawa-dawa malah rabarbar. Ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Pak Wakil Bupati Sah Muhammad Negara teng Pendopo Paseban Kumbakarnan Desa Jajar Kecamatan Gandusari. Ini diskusi gayeng Pak. Kita mungkin kalau Mas Wabub ini flashback ke zaman mahasiswanya. Karena ini tema-temanya nasionalisme. Dulu dia juga salah satu orator di demo, mungkin nasionalismenya ya apa dipupuk ya. Dia juga aktivis, saya lihat di biografinya dia juga salah satu penggerak Ormek Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Wabub. Ini salah satu datang di Trenggalek, ini juga harus menyumbangkan embrio-embrionya sebagai aktivis. Nah ini untuk memupuk semangat warga-warganya, monggo Bapak wekdal kula sumbanggaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Mbah Lurah, Pak Kadis, yang kami hormati seluruh budayawan-budayawan yang hari ini hadir, juga seluruh peserta Serawung Budaya yang hari ini hadir, dan semuanya yang hadir yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berekspresi untuk untuk bisa menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bersyukur, agar menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang tidak lupa akan sejarah dan budaya aslinya. Amin Allahumma amin. Berikutnya semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini saya kaget Mbah Lurah ternyata warganya sih nom-nom kabeh ini. Ketularan Durai. Berarti jomblo kabeh niki. Kecuali Lurah tok sing jomblo. Litune mboten jomblo nggih. Alhamdulillah. Masalahnya kita butuh banyak warga Mbah Lurah kalau jenengan nanti menjadi penghambat untuk Indonesia nambah populasi, dosa yang tidak termaafkan kira-kira. Sing matur jenengan piyambak, kula kon ngomong saya sisi ya, kula muni saya sisi niku. Jadi Bapak Ibu gak pantas lah kira-kira, Mas Mbak sedanten. Sebelumnya saya mohon maaf hari ini datang terlambat, tidak sesuai jadwal dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa kami tinggalkan. Tapi pada prinsipnya kami sangat berbahagia karena dengan melihat anak-anak muda yang hari ini berkumpul, hari ini bisa bersilaturahmi, kira-kira ini menjadi satu semangat, kira-kira ini, dan harusnya ini menjadi satu modal kita untuk membangun Kabupaten Trenggalek, sehingga jargon pemerintah Kabupaten Trenggalek meroket hari ini bisa terrealisasi. Nah Mas MC ini saya juga bingung, saya harus memposisikan sebagai mantan aktivis apa jadi wakil bupati gitu. Nah, soalnya aktivis karo wakil bupati itu sebenarnya kalau kita mau jujur menjadi dua hal yang bertolak belakang. Sebagai wakil bupati kita harus mengamankan program, sebagai aktivis kita harus mengkritisi program. Dari aktivis jadi kayak mabuk gitu loh kan. Iya. Cita-cita lah gitu loh. Iya, itu sebenarnya juga tidak sesederhana itu juga. Karena jiwa-jiwa aktivis itu mau bagaimanapun juga tetap kita tidak akan mampu dan tidak akan mungkin bisa dihilangkan. Lah mboten perlu takok Mbah Lurah. Jenengan kan ya mantan aktivis, kira-kira pada PMI ini iya Kak Senior? Pada PMI apa Kak? Saya PMI PMI. PM11. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Akan tetapi yang ingin kami sampaikan, kami ceritakan di sini, kalau disuruh cerita menjadi aktivis, saya kira zamannya juga tidak terlalu berbeda, tapi banyak juga hal-hal yang membedakan. Ketika kami dulu masih menjadi aktivis dengan aktivis-aktivis hari ini. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena kalau kita mau meruntut ceritanya aktivis-aktivis senior dulu yang berbahagia menjadi aktivis jalanan, yang suka berada di luar pemerintahan, hari ini menjadi lain cerita. Kenapa kita sampaikan lain cerita? Karena pemerintahan hari ini sangat terbuka dan sangat akomodatif, sehingga apa yang menjadi ide, apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi unek teman-teman aktivis hari ini
di pemerintah tingkat level manapun selama ini masih di Indonesia, ini kita sangat terbuka. Salah satu contohnya adalah Mbah Lurah Jajar ini. Jadi bagaimana Mbah Lurah ini bisa mengakomodir anak-anak mudanya, bisa memfasilitasi, ini adalah salah satu bentuk keterbukaan kita. Termasuk juga kita yang ada di pemerintah kabupaten. Ini mumpung ada Pak Nyoto, ada Pak Kadis, jadi bagaimana kita sangat mengakomodir usulan-usulan yang ingin disampaikan oleh teman-teman aktivis ini. Jadi perlu diketahui ada berbagai macam kanal, ada banyak sekali saluran untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan usulannya. Akan tetapi yang harus diketahui, meskipun kanal-kanal ini sangat terbuka, meskipun tempat-tempat untuk bersuara ini sangat banyak, aturan main hari ini juga menjadi lebih terbuka dan harus berbeda. Jadi adik-adik semuanya, ketika hari ini kita sebagai anak muda, kita sebagai generasi penerus tidak mengambil bagian, saya rasa itu menjadi hal yang sangat rugi. Jujur, kalau kita mau membuka mata, generasi yang ada, ngapain Pak Nyoto ini, kalau saya makan berbicara tentang usia ini, saya anggap jenengan juga anak muda ini. Jadi kalau kita mau jujur, yang menjadi pejabat-pejabat hari ini hampir semuanya angkatan tahun 99. Angkatan reformasi tahun 99. Dan rata-rata usianya sudah di atas 60 tahun. Mungkin apa mboten Mbah Ime? Anggota DPRD di Kabupaten Trenggalek itu mayoritas sudah berusia ya 50 tahunan ke atas lah. Dan banyak juga yang sudah berusia 60 tahun. Nah, fenomena-fenomena seperti ini apabila kita sebagai anak muda tidak menangkap, tidak melihat, kita akan tertinggal. Karena apa? Karena sepengetahuan saya, kekuasaan itu pasti akan dipertahankan. Karena berkuasa itu enak, Pak. Produk ilmu pengetahuan. Oke, betul Pak Nyoto. Karena berkuasa itu enak, Mas. Kenapa kita katakan enak? Karena kita bisa melakukan dua pilihan. Karena kita mempunyai dua pilihan. Kita akan menggunakan kekuasaan itu untuk hal-hal baik, atau kita akan gunakan kekuasaan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu sekali lagi, mumpung ini banyak anak-anak muda yang hari ini KKN di Trenggalek, maka kami sampaikan seperti itu. Jadi pilihannya sekarang adalah kita harus berada di dalam lingkaran pemerintahan. Lagi tidak jadi wakil bupati sama Aning ini Mas. Jadi aktivis sama Aning ya kangen. Jadi adik-adik yang kami hormati, jadi Trenggalek ini punya bupati juga masih muda, dan beliau juga sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan anak muda yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan ini kira-kira yang KKN di sini yang asli Trenggalek berapa orang? 4 orang. Hanya 4 orang dari 31. Nah, jadi yang 4 orang ini saya harap nanti jadi peserta KKN terbaik, Pak dosen. Yang lain agak terbaik juga gak apa-apa, tapi yang 4 ini harus jadi yang terbaik. Kenapa seperti itu? Karena kita juga harus mulai bangga menjadi generasi-generasi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tapi saya berharap ini nanti untuk teman-teman yang tidak di Trenggalek, kita juga berdoa semoga bisa kerasan di Kabupaten Trenggalek. Jadi tidak hanya 6 bulan melakukan KKN, syukur-syukur bisa mengabdi di Kabupaten Trenggalek dengan berbagai macam caranya. Entah nanti bisa cinta lokasi, perawane sing ning jajar wis akeh wae. Oh, Lurah Joko ya. Datanya diwacari. Oh, datanya diwacari. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita juga berharap ini nanti banyak muncul budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan baru di Kabupaten Trenggalek.
Karena apa? Karena tidak akan ada gunanya dan tidak akan bermanfaat kita menghafal sejarah, kita memahami budaya-budaya lama, kita mencoba melestarikan budaya-budaya yang ada, yang sudah turun-temurun itu, apabila tidak kita aplikasikan, apabila tidak kita apa ya istilahnya, tidak kita praktekkan di kehidupan saat ini. Karena apa? Karena saya meyakini setiap kebudayaan, karena saya meyakini setiap zaman itu punya warnanya masing-masing. Nah, sehingga ketika kita belajar sejarah, ketika kita belajar apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita punya satu kewajiban besar untuk bisa mengaplikasikan dengan kreativitas kita menjadi sesuatu yang baru, yang itu baik sesuai tempatnya, sesuai zamannya. Jadi jangan sampai kita juga berharap kepada teman-teman KKN yang hari ini hadir, yang datang dari berbagai macam wilayah ini, tidak membawa kebiasaan dan adat baru yang itu bertentangan dengan adat yang ada di desa Jajar ini. Nah, maka dari itu kita juga berharap juga kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang hari ini hadir, minimal membawa kebiasaan-kebiasaan baru yang selama ini belum ada di desa Jajar. Nah, kira-kira ini nanti akan disampaikan oleh Mbah Lurah, atau mungkin tingkat pendidikan yang ada di desa Jajar ini kurang baik, karena kita juga harus akui desa Jajar ini bukan termasuk desa maju yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, itu menjadi satu PR bersama. Di kehadiran panjenengan semuanya ini di sini menjadi manfaat, menjadi ada gunanya apabila mampu membawa desa Jajar ini minimal menjuarai Sutran Award. Nah, itu target minimal. Ingatan Mbah Lurah. Harus. Iya apa ora iki? Ora ya kakak apa? PKK gede loh Mbah duitnya. Tambah Gus. Kira pinten sakniki Pak Jono? 150 tetap. 200. 200 Masih 200. Lumayan 200 digawe bangun desa wis jadi sak taman. Nah, tapi kan kita lihat bagaimana adik-adik mahasiswa ini bisa membawa sesuatu hal yang baru. Jadi saya dulu itu diajari mahasiswa itu ada yang namanya mahasiswa kuliah kupu-kupu. Terus mahasiswa apa nambah? Aku lari sudah tadi mahasiswa itu. Mahasiswa ingin. Jenengan S1 berapa tahun, Mbak? Ini Pak Nafis yang tahu. Makara itu Gus. Mahasiswa karatan. Kancane akeh, Pak. Ini Pak Nafis. Nah, jadi itulah. Jadi prinsipnya adalah panjenengan semua hari ini yang hari ini hadir ini bisa membawa hal-hal baru. Terlebih lagi di sini juga banyak sekali seniman-seniman yang hari ini hadir. Ya kita berharaplah bagaimana Trenggalek ini bisa memunculkan satu kreativitas baru yang ini mumpung ada Pak Nyoto ini untuk bisa kita branding menjadi budaya kesenian alternatif. Jadi menjadi kesenian alternatif yang itu laku untuk dijual. Nah, ya maka itu kalau teknisnya seperti apa kira-kira yang seniman-seniman ini yang lebih tahu. Entah itu di kesenian musik ataupun kesenian seni rupa, seni lukis ataupun seni-seni yang lain. Nah, itu ketika ini nanti bisa menjadi satu kesenian baru, menjadi satu warna kebudayaan baru untuk Kabupaten Trenggalek, insya Allah kita pasti akan support penuh. Maka kreativitas seperti itulah yang harusnya muncul, yang hari ini menjadi PR kita bersama. Dan ini menjadi PR besar untuk Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Trenggalek. Karena bisa jadi, saya mohon maaf ini tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan atau untuk mengentengkan salah satu kebudayaan kita, tidak, tapi mungkin kalau kita berbicara tentang jaranan ini yang punya tidak hanya Trenggalek, Tulungagung juga punya dan sebagainya. Nah, maka saya
bukan saya berharap, maka apabila mungkin ada satu kesenian baru yang itu bisa dikemas, yang itu bisa dijual menjadi satu kesenian khas untuk Kabupaten Trenggalek, itu akan menjadi nilai lebih dan itu pasti akan kemana-mana, kita pasti akan jualan itu. Nah itu yang bisa bikin, siapa yang bisa bikin ya panjenengan semuanya. Karena saya kalau suruh nyanyi aja suaranya wis fales. Apa mana dikongkon tanggapan. Jadi saya nyanyi ya gerning di ruang saya tuh hanya bisa nyanyi di ruangan tertutup, jadi tidak terbuka. Ini kamar mandi maksudnya. Aja pikir sing aneh-aneh, lho iku lampune ya terang gak kelap-kelip. Ya kayaknya koncone, Pak. Ada sahabat-sahabat semuanya, pada prinsipnya kami sangat berbahagia, pada prinsipnya kita akan sangat terbuka untuk menerima ide apapun, menerima gagasan apapun. Ada satu cerita dulu, ini ya maju mundur gak jelas lah. Jadi ada satu cerita dulu waktu saya masih menjadi ketua cabang PMI di Ponorogo. Jadi waktu itu saya pendampingan di satu desa yang ada di Ponorogo. Nah, desa itu butuh, kita sudah pemetaan segala macam, selesai tinggal eksekusi. Jenenge mahasiswa itu kan duitnya terbatas. Kita gak ada duit, Pak. Kita hanya punya modal proposal, kita hanya punya modal iso ngetik. Jadi hanya itu aja. Sama megapun. Iso megapun itu terakhir, Pak. Nah, Kalau proposal mempan itu. waktu itu tadi kita udah bikin segala macam itu selesai, terus akhirnya kita bawa ke bupati. Di bupati kita tunggu 2 minggu tidak ada respon, terus kita bawa ke dinas juga, ngapunten Pak, waktu itu sama saja juga dinasnya kayak ada respon. Nah, kita bawa ke dewan, yang respon dewan. Nah, berangkat dari situ terus saya punya satu pandangan baru. Loh, ternyata kalau kita harus terus berjuang di jalan di luar pemerintah, maka kita akan sangat kesulitan. Karena apa? Karena kita ngelihat dengan menjadi, ini saya bukan mengajak untuk menjadi pejabat semuanya ya. Kayak kabeh dadi pejabat ku sapa sing dadi rakyat kan ya repot juga nanti. Sapa sing dadi seniman, sapa sing dadi dan sebagainya. Akan tetapi di situ saya menangkap satu fenomena baru. Ketika kita bisa berkuasa, ketika kita bisa memiliki kekuasaan, kita bisa membantu itu dengan lebih cepat dan lebih efektif, efisien. Sekali lagi saya mohon maaf, saya berbicara seperti ini karena saya disuruh berbicara sebagai wakil bupati. Nah, maka dari itu kita berharap kepada adik-adik semuanya ini yang sudah belajar tentang tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia, yang sudah belajar tentang bagaimana tata kelola pemerintah yang ada di Indonesia ini, untuk tidak mensia-siakan kesempatan. Karena apa? Karena menjadi anak muda, karena menjadi mahasiswa itu adalah fase-fase tidak pernah salah. Fase-fase tidak memiliki kesalahan, dan fase-fase di mana kita selalu benar. Nggih napa mboten? Apa kira-kira gak ada sing wani ngengkel iki ning kelas iki? Manutan ya. Adik-adik, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, sekali lagi saya berterima kasih kepada Mbah Lurah yang sudah memfasilitasi anak-anak muda di Kabupaten Trenggalek ini untuk bisa mengekspresikan potensi-potensi yang dimiliki, dan juga sebagai satu apresiasi juga, semoga ini nanti bisa menghasilkan ide-ide yang lebih besar, ide-ide yang bermanfaat untuk kebaikan di Kabupaten Trenggalek. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada sesi diskusi atau sesi gitu ya. Itu dari saya, Hirul Kalam, Ihdinas Shiratal Mustaqim, Allahul Muwaffiq, Lakum Thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Wagub. Ini kalau disimpulkan, saya ingat kata senior bahwasanya kalau kamu ingin merubah ke sistem ya harus masuk ke sistem. Ya, nanti pola dinamikanya pasti kamu akan mengetahui. Ben ngerasa nih piye dadi pemerintah kuwi dikritik kayak ngopo. Nah, gitu. Oke. Mungkin ini kita sebelum sesi tanya jawab, ini di sebelah kanan saya ini ada seorang juga yang nasionalis banget. Ini ada Bung Amri,
nanti akan sedikit memberikan sebuah wawasan tentang nasionalisme juga. Mungkin ini karena juga rocker juga ya, penggemar Iwan Fals juga. Monggo Bu Amri sedikit ya. Terima kasih. Monggo timan dari depan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak mencepat dikit karena waktunya kegiatan juga masih panjang. Seperti kegiatan megengan dari tanggal 25 sampai nanti finalnya di tanggal 30. Sekali lagi selamat datang buat Kak Wabub. Kalau saya bilang Kak karena saya alhamdulillah selain pendamping desa Jajar di 8 tahun, saya alhamdulillah masih ada jabatan di SK-kan dari Pak Wabub, Forum Karang Taruna Kabupaten sampai 2024. Jadi kan kalau dari Karang Taruna itu semua harus pakai Kak. Walaupun Pak Kadin Dinas Pariwisata dan Budaya ya Kak. Ben dapat nom. Alhamdulillah sedikit saja dari saya. Saya cocok dengan Gus Hafid yang dari Tulungagung karena malam ini temanya adalah nasionalisme Bung Karno. Jadi saya juga akan menambah apa yang itu menjadi nasionalisme. Sebenarnya nasionalisme itu tidak usah dipertanyakan, tidak usah didebatkan karena itu nasionalisme adalah suatu kewajiban kita. Nasionalisme itu bukan suruhan karena nasionalisme itu ada di diri kita sendiri gitu. Tapi saat fenomena sekarang seperti yang dikatakan Gus Hafid tadi, agak anak-anak muda sekarang itu benar. Saya nggak jauh-jauh Gus. Saya di sekitar rumah di saat 17 Agustus itu si masang bendera iki lho Bapak Ibu. Nom-nom aku mana, adik-adikku mana? Bendera merah putih, wah 17 Agustus loh. Lara bapak karo ibuke ndak gelem masang. Nom-noman loh. Apalagi lagi bertitel mahasiswa dan mahasiswi, mahanya siswa. Teladanilah teman-teman yang ada di desa-desa Panjenengan, karena Panjenengan kalau pulang di desa adalah menjadi pelopor jelas dari teman-teman yang belum kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Tanamkan itu. Nasionalisme bukan satu suruhan karena itu nasional adalah diri sendiri. Kayak alhamdulillah kalau di medsos nasional, kebetulan saya juga anggota. Ya alhamdulillah dari Jawa Timur Trenggalek. Dari desa pun ikut serta dalam cyber NKRI atau Basar NKRI. Kemarin ada namanya kultur budaya, namanya pawang dihujat mati-matian. Lah kan yang pawang karo dukun kok kagetan. Padahal pawang dukun ini kan biyen wis enek, arep sunatan tinggal pawang, arep apa pun pawang. Lah saya juga pawang, juga dalang. Ning dalange penggebuk kadrun. Ora wedi aku. Bapak wong eneng Polri karo Rita ora wedi. Wong cara aku nggih naki semaiku ngene kok. Orang saka Arab-Araban, saya dilahirkan di Indonesia berarti saya bangga menjadi Indonesia gitu. Dan ngapunten kalau saya dikatakan tadi awal oleh Kak Septa kondak belangkongan, saya bawa belangkon di motor, tapi karena saya pakai kopiah saya termasuk barisan apa Gus ya, barisan peci miring pada Gus Yuswa sama Gus Wabub sama Gus Heri juga, barisan peci miring. Ini Soekarno dulu yang menduniakan peci itu adalah Soekarno. Kenapa kok Soekarno waktu itu ganteng sendiri? Karena aura pecinya setiap kali kunjungan di negara seperti pecinya miring. Itu aja. Bukan. Contoh lagi di desa-desa kita itu, kalau itu nantilah Arposo ngomongnya bukan miring ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dulu itu seniman dulu loh ya, di 90-an mabuk itu menjadikan karya yang besar. Slang besar dari album 1 sampai 5 karena mabuk dulu, belum narkoba bahis gitu loh. Kalau saya nanti ada BNN saya kendal, saya juga pernah menjadi narkoba. Itu nggak apa-apa karena saya karek sadare. Jadi kalau adik-adik ini mencoba-coba tak entengi yalah sepiro iki gitu loh. Loh tenang loh Bapak gitu loh. Dan alhamdulillah kebetulan malam ini dapat undangan walaupun mesti mendadak. Tapi kalau namanya jajar itu dampingan berarti separuh jiwa saya kan mesti dijajar. Saya dari ada huruf 4 AMRI, bisa dikatakan Anugerah Musik Rock Indonesia. RI-nya juga Republik Indonesia, berarti nasionalisme harus saya tinggikan. Saya uri-uri budaya banget. Jari saya nggak ada yang namanya pecinta batu akik. Karena batu akik juga asalnya dari Nusantara, bukan dari Arab. Nggak ada Rasul pakai akik. Ayo. Ngono berani loh. Tahun ini tahu ya aneh Gus Wito, iya toh. Ya Gus ngono lah. Gitu loh, penting bener enggak apa-apa. Yang saya minta untuk kawan-kawan KKN, perangilah medsos. Di situ ada namanya paling sangat serangan
yang panjenengan bisa apa ya mengeluarkan pendapat kebenaran. Banyak sekali bulian-bulian dari apa ya sok budaya-budaya Arab-Araban itu langsung saja ngomong ada Pak BKTM kok ngomong BKTM sekarang tugasnya ki ngoten asline kan ki ngoten ning lara saya sing apa peci miring ya ndak wani sing ngomong itu kan gitu ndak apa-apa tepuk tangan untuk kalian semua ngoten sementara itu aja nggih sudah semangat nggih saya biasa nih lek tugas ning jajar itu lek kabeh rumoso ngantuk kabeh rumoso luwe ditugasnya itu akhirnya ndak luwe ndak ngantuk nggih to mboten masih ngantuk sih ya masih ngantuk karena masih ada hiburan juga tolong musisi disiapkan toh karena tadi kan dari depan itu masih ada pemateri-pemateri paling tidak diselingi lah dengan syiar kita mengkaji dengan syair kita bersenandung tiada kata seindah doa kan gitu ngono lho Gus oh tentang Jawa ya iso lah aku Sing urung nanggap wayang jenengan. wah ya tak kolaborasi karo musik gitu insyaallah Aja mengasik lho orang hutan. kawan-kawan ini Kak Septa sama Kak Brian itu bagi saya itu sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena sedikit berkarya dia akan meroketkan Trenggalek. Makanya dia itu di zona berbahaya ini. Muda Gampang jenuh. berkarya dan iya benar. Jadi saya sangat bangga, apalagi saya musuh masih ada usia kepemudaan. Usia pemudaan itu kalau di Permensosnya 13 tahun sampai 45 tahun. Kebetulan tahun ini saya 45. Berarti 46 saya baturane Kak Wito. Gitu, mumpung saya masih bisa dikatakan pemuda, monggo lah nasionalisme kita dipupuk buat terutama buat kawan-kawan KKN. Jangan demeni drakor. Jangan demeni kayak apa suju gitu loh. Kalau dulu, iya suju itu kan grup Korea itu ya, betul ya. Suju, soju apa enggak pernah. Perbedaan pemuda dulu sama sekarang ada banget mencoloknya. Pemuda dulu kumpul 5 orang jadilah Sumpah Pemuda. Sekarang 5 orang jadi boy band. Bener apa enggak? Iya. Bener enggak? Itulah perbedaan yang menyolok. Makanya enggak apa-apa milenial kegiatan sekarang apa ya namanya baju fashion atau apa nggak apa-apa modern tapi paling enggak dasar panjenengan harus pakai orang-orang pendahulu kita karena apa negara ini merdeka karena negara Indonesia tetap jaya karena pemuda-pemuda dulu Soekarno sudah tua Jenderal Sudirman tidak tua loh nikahnya 40 tahun aja sudah jadi pahlawan loh panjenengan sebagai merangkak pemuda ya harus jadilah pelopor beritahu nih Pak Wabub kalau mau. Oke, sementara ngeton nggih dari saya karena masih banyak kegiatan diskusi atau apa ada kurang lebihnya mohon maaf usikum manasibtakullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata dari Bung Hatta besarnya Indonesia bukan karena obor yang ada di Jakarta tapi karena lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa seperti kalian panjenengan akan menyinari Indonesia. Terima kasih. Oke. Wis. Iki lek aku bengok merdeka ngono Pak Wabub merdeka ora iki ngono. Soalnya salam pergerakan lewat Abu. Oke, terima kasih Bung Amri. Ini teman-teman.